warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Akbar, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Palembang dengan NIM 23410.031.P. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia dasar dengan bahan-bahan kimia pada bidang konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan 10 bahan apa saja yang terdapat dalam bangunan. Pertama semen, kedua kayu, ketiga pipa paralon, keempat cat, kelima keramik, keenam baja, ketujuh kaca, ke-8 gipsum, ke-9 batu bata, dan ke-10 triplex. Yang pertama adalah semen. Semen adalah suatu bahan perekat hidrolis berupa serbuk halus yang dapat mengeras apabila tercampur dengan air. Semen terdiri dari batu kapur atau gamping yang mengandung kalsium oksida CaO, tanah liat lempung yang mengandung silika oksida Si02, aluminium oksida A1203, besi oksida Fe203, dan gips yang berfungsi mengontrol pengerasan. Semen memiliki 4 unsur pokok, yaitu batu kapur CaO, 2 tanah liat, ketiga pasir kuasa atau batu silika, keempat pasir besi atau biji besi yang mengandung sedikit Fe203. Yang kedua, kayu. Kayu mengandung senyawa utama selulosa yang termasuk golongan polisakarida dengan monomer glukosa. Kayu sebagai besar tersusun atas 3 unsur, yaitu C karbon, H hidrogen, O oksigen. Unsur-unsur tersebut berasal dari udara berupa CO2 dan dari tanah berupa H2O. Namun dalam kayu yang terdapat unsur-unsur lain seperti N nitrogen, P fosfor, K kalium, Ca kalsium, Mg magnesium, Si silikon, Al aluminium, dan Na natrium. Yang ketiga, pipa paralon. Untuk saluran air banyak digunakan pipa paralon. Pipa ini merupakan senyawa polimer polivinilklorida yang disingkat PVC. PVC dihasilkan dari 2 jenis bahan baku utama, minyak bumi dan garam dapur atau NaCl. Minyak bumi diolah melalui proses pemecahan molekul yang disebut cracking menjadi berbagai macam zat, termasuk etilena atau C2H4. Sementara garam dapur diolah melalui proses elektrolisa menjadi natrium hidroksida NaOH dan gas klor C12. Etilena kemudian direaksikan dengan gas klor menghasilkan etilena diklorida atau CH2C1 sampai CH2C1. Yang keempat adalah cat. Cat tembok dan cat kayu memiliki daya lekat yang berbeda. Daya lekat cat kayu lebih kuat daripada daya lekat cat tembok. Hal ini dikarenakan bahan baku cat kayu ditambahkan dengan latex atau getah karet, dan larut yang digunakan pada cat kayu adalah terpenting karena dapat mengeluarkan latex seperti cat tembok yang dilakukan dengan air. Bahan kimia terdapat dalam cat antara lain 1 zat pengikat, 2 zat pelarut, yaitu ada cat air dan cat minyak. Yang ketiga pewarna atau pigmen. Yang keempat thinner atau thinners. Yang 5 zat tambahan. 5 keramik. Bahan keramik adalah bahan dasar penyusun kerak bumi, yaitu Si02, ALD03, CaO, Mg0, K2O, Na2O, dan seterusnya. Dari unsur-unsur tersebut dapat dilihat terdapat paduan 2 unsur, yaitu logam dan non-logam, sehingga dapat dikatakan keramik adalah bahan pada organik yang merupakan paduan dari unsur logam dan non-logam. 6 baja. Baja merupakan logam pada antara besi dan karbon dengan kandungan karbon tidak lebih dari 2%. Sedangkan paduan yang lebih lengkap biasanya mengandung unsur karbon C, mangan Mn, tembaga Cu, silikon Si, nikel Ni, dan besi Fe. Logam baja mempunyai kekuatan melebihi besi. Ketujuh, kaca. Bahan baku kaca terdiri atas pasir kaca atau pasir kuasa, soda abu, yaitu Na2CO3, feldspat, dan boraks. 8 gipsum. Gipsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4DH2O. Gipsum adalah salah satu terdiri dari beberapa mineral yang terturapkan. Secara kimia, gipsum mengandung SO3 46,5%, CaO 32,6%, dan H2O 20,9%. Yang ke-9, batu bata. Batu bata merupakan salah satu komponen penting pembangunan perumahan yang memiliki fungsi untuk melindungi rumah dari suhu hujan
maupun fungsi lainnya. Komponen pembuatan batu bata terdiri dari abu skapadi yang mengandung silika Si02 antara 90 sampai 95%. Triplex. Triplex adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu, faencer kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis merupakan salah satu produk kayu yang paling sering digunakan. Dalam perbuatan triplex terdapat campuran zat kimia yang fenol, yaitu fenol formaldehida. Jika digabungkan dengan fenol urea atau melamina, formaldehida menghasilkan resin termoset yang keras. Resin ini dipakai untuk lem permanen, misalnya yang dipakai untuk kayu lapis atau triplex atau karpet, juga dalam bentuk busanya sebagai insulasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.